أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Ketika seorang akan berangkat beribadah umroh, haji, mereka bertanya, bagaimana cara khusyuk sampai kita mendapatkan mabrur dari ibadah kita. Mabrur artinya ibadah yang diterima. Haji mabrur adalah haji yang ibadah hajinya diterima. Sholat mabrur adalah sholat yang ibadah sholatnya diterima. Masya Allah. Sering sekali kita berdiskusi tentang bagaimana caranya sholat mabrur. Sholat yang khusyuk. Sahabat semua, sepertinya saya juga tidak bisa menjawab sholat yang khusyuk itu seperti apa, karena keterangan banyak hadis tentang sholat khusyuk ini banyak. Akhirnya saya hanya bisa mengatakan, mustahil kita melaksanakan sholat yang khusyuk kalau kita belum mengenali Allah dari dalam hati, sampai kita merasakan betul ucapan subhanallah kita membuat kita merunduk betul Allah Maha Suci, kita yang begitu kotor, dan berusaha untuk mensucikan diri dengan akhlak mulia kita, dengan semua ibadah kita. Baru setelah kita sucikan Allah, setelah kita sucikan diri, baru kita akan bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Boleh-boleh saja, siapapun, kapanpun mengucapkan itu. Tetapi rasanya ucapan itu tidak mungkin ada di dalam kitab suci Al-Quran kalau ucapan itu tidak memberikan satu bobot yang besar. Ya, sebut saja saya ucapkan kalimat subhanallah, itu hadir dari hati sampai kita merunduk dan kita merasa betapa kotornya kita, kemudian kita malu di hadapan Allah. Kemudian setelah kita merasa malu di hadapan Allah, baru kita puji Allah, subhanallah, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah pun bukan hanya karena kita mendapatkan kesenangan kemudian kita ucapkan alhamdulillah, bahkan jauh lebih dari itu. Seperti layaknya pujian seorang suami kepada istrinya ketika dia kagum kepada istrinya, dia puji istrinya dari dalam tanpa suara mungkin, tapi betul-betul terasa hadir. Keindahan yang mengagumkan. Demikian juga maha terpujinya Allah. Mungkin kita hanya menundukkan kepala dan mengucapkan hamdalahnya di dalam hati. Bahkan mungkin tidak kita ucapkan kalimat alhamdulillah itu, tapi betul-betul sudah menjadi warna keyakinan kita bahwa benar Allah Maha Terpuji. Kalau kita sudah rasakan bagaimana terpujinya Allah, seperti seorang Kang Ian begitu mengagumi istrinya dan memuji istrinya, ujungnya Kang Ian akan mengatakan only you mama, only you umi, hanya engkau, hanya kamu, cek buya teh kauminya, woi, cek buya Iqbal nih, hanya kamu istriku. Itu sudah, only you itu hadir setelah tahu persis bahwa dia betul-betul sangat terpuji, sangat indah. Nah, ketika kita memuji Allah, sangat merasakan indahnya, mengagumkannya, sahabat, bahkan orang sakit pun ketika bertemu dengan sosok yang betul-betul mengagumkan hatinya, dan si sosok yang mengagumkan itu tersenyum, menyapa, dan merangkul keberadaannya, dia akan sehat. Seorang yang pandai memuji, tentu dia akan sangat kesulitan untuk protes. Pawayan yang pandai memuji, apapun anugerah Allah dipuji. Dicari sisi-sisi indahnya. Pawayan hidup akan tenang, pawayan.
Dan kita yang tidak tenang adalah kita yang tidak mampu memuji Pak Suarsa. Sedikit-sedikit protes karena di benak kita apa yang hadir, apa yang terlihat, apa yang terdengar tidak mengagumkan. Buat kita yang mengagumi Allah, kita tahu persis bahkan sifat Qahhar, Allah Maha Tegas, tegas dalam artian keras. Itu pun dinyatakan ketegasan penuh kasih sayang. Allah memberikan azab yang besar, itu pun disampaikan dengan hati penuh cinta. Azab yang di dalamnya ada kasih sayang Allah. Semuanya akan diterjemahkan indah. Maka kita akan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Setelah kita yakin betul yang Tuhan terpuji itu Allah, kita akan kagum, kemudian kita katakan only you ya Allah, kan gitu ya. Hanya engkau ya Allah. Sudah tidak ada lagi yang lain, baru kita akan mengatakan kalimat takbir. Kalimat takbir itu kenapa diucapkan saat peperangan para sahabat Rasulullah? Allahu Akbar. Kenapa? Setiap mereka mengangkat senjata melawan musuh, dia kagumi, diagungkan Allah sehingga dia berani karena dia ingin bertemu dengan yang Maha Agung. Itu. Takbir itu bukan kalimat emosi, bukan kalimat marah. Bukan. Tapi kalimat kerinduan di mana kita ingin bertemu dengan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu luar biasa. Kalau sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengagumkan selain engkau. Bisa saja seorang anak yang sakit, dia begitu nyaman ketika dirawat oleh Prof. Azali. Dia datang lagi ya Prof ya, sampai betul-betul rindu bertemu dengan Prof. Azali. Ketika sakit baru ketemu aja udah sembuh. Baru ketemu aja udah sembuh, belum diobatin itu. Kalau Ersyad dulu ke siapa? Ke Pak Dr. Radi Irmawan. Dokter Radinya pergi umroh, Ersan demam waktu itu, saya ajak ke rumahnya, belum bisa jalan waktu itu Ersan, masih digendong. Saya datang ke rumah Dokter Radi, lihat ruangan, lihat depan rumahnya langsung turun itu demamnya. Artinya kemampuan memuji Allah, betul-betul Allah hadir dalam diri kita, dalam keterpujian yang luar biasa, sampai kita katakan Allahu Akbar. Masya Allah. Kita akan tenang, kita akan nyaman. Sebut saja Kang Riki, naudzubillah min dalik, sakit keras. Kang Riki sakit keras, terus Kang Riki tahu bahwa Kang Riki begitu mengagumi Allah. Pas ada panggilan azan, Allahu Akbar, minggir semua termasuk rasa sakit itu hilang. Sedang rapat, langsung sholat. Sedang ini, sedang itu, Allah Maha Besar, itu yang paling utama kan itu. Bahkan ada keberserahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam azan ada kalimat hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Serempak kita menjawab la haula wala quwata illa billah, Kang Riki. Aku tidak bisa sholat, Kang Riki. Aku tidak bisa menggerakkan, tidak bisa berwudu, tidak bisa. Karena itu semua dari Allah. Jadi Dokter Dele, Kang Pupun, kalau ada orang kita ajak sholat terus nggak mau, saya yakin dia sedang ditinggalkan oleh Allah. Ya kan? Karena orang yang betul diundang oleh Allah, akan Allah berikan juga hidayahnya. Dan langsung mau. Gitu. Insya Allah. Artinya apa? Sholat kita tidak akan khusyuk. Awayan. Betul ya Kang Ustadz Sulwan. Sholat kita tidak akan khusyuk kalau kita belum kenal Allah. Wah, kalau sudah kenal Allah, takbir dalam awal sholat saja. Persis seperti kalau kita merasakan bagaimana wukuf di Arafah. Kita ucapkan kalimat itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan kita penuhi dengan istighfar ruang-ruang di Arafah itu. Istighfar kita bukan sekedar meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya, bukan. Tapi dengan hati yang paling dalam, ya Allah saya rela engkau perlakukan apapun, sepanjang kau mengampuni saya, dan rasa kagum ini betul-betul membuat saya pasrah untuk kau perlakukan seperti apapun. Kepasrahan seorang yang mengagumi Allah seperti Ayub alaihissalam.
Ketika istrinya minta kepada Allah, engkau adalah Nabiullah, engkau pasti dicintai oleh Allah. Kalau engkau minta sembuh, pasti Allah akan kasih. Apa kata Nabi Ayub? Sekian puluh tahun saya hidup sehat, baru 9 tahun saya sakit. Saya malu untuk meminta sehat, karena sepanjang sehat pun saya tidak cukup bersyukur. Itu kata Nabi Ayub. Berat sekali itu, dalam sekali itu. Artinya bukan tidak mau sembuhnya, tapi malu oleh Allah yang mengagumkannya. Sembuhnya pengen, tapi malunya besar. Itu Kang Wahyu. Jadi, insya Allah, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, ada nggak sih kegembiraan bahwa kita betul-betul diberikan kekuatan, diberikan tenaga oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Karena orang yang sholat itu ketika dipanggil azan ada kalimat La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Subhanallah. Bahagia nggak sih Bu Emma ketika bisa sholat Allahu Akbar? Ya Allah, Allah yang memberikan kekuatan. Itu luar biasa. Ya, Kang Awas, itu luar biasa. Maka saya merasa tidak akan ada kekhusyuan kalau kita belum kenal kepada Allah. Saya juga masih terus berjuang untuk mengenali Allah. Bagaimana caranya Kang Ari Jatmiko supaya kita kenal Allah? Ikut perintah Allah yang pertama, apa? Iqra, baca. Bukan baca WA, baca. Ya, bukan baca Instagram, baca. Pokoknya baca yang pertama sekali Quran tentunya dan seterusnya. Baca. Insya Allah. Itu. Nah, kita akan khusyuk juga melaksanakan ibadah saum pada saat kita kenal kepada Allah. Karena output dari saum itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Dan orang takwa adalah orang yang mengenali Allah. Karena kenalnya kepada Allah, dia berharap rindu mendapatkan ridho Allah sampai dia taat atas perintah Allah. Takut dia mendapatkan murka Allah karena dikenal kepada Allah sampai dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu orang bertakwa. Hanya orang-orang yang kenal kepada Allah yang bisa menikmati indahnya saum. Artinya apa? Saum ini betul-betul tidak berguna, tidak ada artinya apa-apa. Ini jangan sepotong ya, nanti dipenggal bahaya ini. Diedit, dipotong, Pak Tony, bahaya ya. Saum tuh nggak ada apa-apanya. Buat siapa? Buat kita hanya yang menjalankan hanya rutin saja saum. Tapi saum ini akan memberikan makna yang besar ketika kita rasakan ini kesempatan kita melemahkan diri dan mengagungkan Allah yang Maha Besar. Ketika ini kesempatan kita ketika kita laparkan diri karena apa ya? Seorang yang takabur itu bisa dihentikan takaburnya oleh musibah. Ya kan? Musibah itu bisa menghentikan takabur. Silakan sombong di hadapan semua orang. Ketika datang musibah langsung dia berteriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Atau paling tidak dia lepas kesombongannya dan dia murungkut, ngarumpuyuk, apa ya bahasa Indonesia, rubuh. Kesombongan bisa dirubuhkan dengan musibah. Banyak di antara kita yang dulu waktu muda sombong ya, Pak Samsudi Dwori, Pak Rusli, ini gagah-gagah dulu waktu muda. Sempat sombong, sempat. Sekarang musibah tulang sudah datang, musibah kaki sudah datang, musibah pinggang sudah datang. Sudah tidak berani sombong lagi, bahkan ketika cucu berbuat salah, kita orang tua hanya bisa tersenyum menatap itu. Masya Allah, musibah. Nah, luar biasa. Kalau saum ini sebut saja oleh saya sebut ya Kang Deddy Hermadi, saum ini musibah karena kita tidak boleh makan Kang Deddy. Akibatnya kita lemes Kang Deddy. Setelah kita lemes baru kita akan bisa mengatakan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha kuat, yang luar biasa. Kita letihkan diri kita buat Ati Anjar Damang. Itu kita letihkan diri kita. Kita lepas semua kekuatan kita. Tapi kadang
Sesudah kita lemah, pada saat buka puasa kita sombongkan lagi diri kita dengan mengumpulkan berbagai menu masakan. Ini ya, jangan bikin kolak bulan Ramadan, beli aja kolaknya ya secukupnya, sebab biasanya nyisa kalau bikin. Ya, Bu Mas ya, nyisa itu kalau bikin. Saya nanya sama ibu-ibu suka bikin, suka nyisa, suka kebayang satu cangkir satu rumah, ada 1 juta rumah di Bandung, 1 juta cangkir, berapa ton gula itu dibuang. Berapa ton ubi itu dibuang, berapa ton singkong itu dibuang, cangkaleng itu dibuang. Banyak sekali. Sudah beli aja. Terus saya nanya ke ibu-ibu, kenapa suka nyisa? Kalau bulan Ramadan bikin kolak, ya sudah kebanyakan bikinnya. Bukan Bu, bukan kebanyakan. Apa tuh? Tengenah. Dan kalau enak mah pasti dilamotan itu teh. Ya, kalau enak mah dilamotan semuanya. Tengenah. Sudah. Jadi takabur pada saat buka kita lepas cukup dengan 3 atau 5 butir kurma saja dan air bening. Selesai buka saum kita. Baru sisanya kita agak makan berat dengan karbohidrat. Dan seterusnya. Pada saat lebaran, buang, jangan lepaskan diri kita dari takabur. Bu Nenen, nggak apa-apa lebaran sekarang tidak pakai baju baru, nggak apa-apa. Yang penting wajah baru ya, Bunda Imas. Yang penting wajah baru. Percuma tuh baju baru, wajah lama. Mama, hari mama beli baju teh beli baru, tapi wajah anger. Itu nggak ada kemajuan itu wajahnya. Jadi lepas takaburnya itu lepas. Jangan ada takabur. Saum menurunkan takabur kita. Insya Allah pada saat buka saum jangan ada takabur. Pada saat lebaran jangan ada takabur. Seperti itu. Bikin kolak udah beli aja, beli. Perlu bikin kue, beli ke ahlinya, udah beli ke ahlinya aja. Ya, puguh-puguh enak. Kasihan Bu kalau ibu bikin kue, di pengalaman banyak orang ini. Ibu-ibu bikin kue, anaknya nungguin aja. Mah, bagi, kayaknya mun buka sana. Ditunggu aja sama anaknya teh. Udah buka betul dikasih sama ibunya. Nututung. Aduh, nasib. Saya yakin kealaman tak kebuati waktu salitnya. Buati Anjar ngalaman. Pada di Madi pasti ngalaman lah. Di pasian kue tutung ku ibunya. Masya Allah, pada di Braga waktu itu ngabuburit di sekitar Braga, pulang ke rumah, nungguin buka puasa, terus dikasih kue tutung sapisin, ya Allah. Orang teh nikmat we deunya Adita. Nah sekarang mah nggak ada kue tutung, sudah serahkan saja kepada ahli bikin kue. Seperti itu. Nah jadi sahabat, Masya Allah, saya hanya memberikan garis bawah sedikit saja Bu Imas sebelum Bu Imas memaparkan semua yang perlu disampaikan. Saum nggak ada artinya kalau kita tidak ada niat untuk semakin mengenali Allah. Dan saum akan sangat bermakna kalau betul-betul kita sudah ada sedikit kenal dengan Allah. Sampai kita ingin lebih memperdalam lagi, lebih mengenali Allah lagi. Dan saya pikir kegiatan Zoom kita ini juga adalah satu upaya Bu Imas agar kita semua mengenali Allah. Meskipun saoles lah. Sebut saja materi ceramahnya nggak ada pentingnya, nggak penting. Mungkin ya ceramahnya di sini dari semua penceramah tidak ada yang penting, tidak ada yang baru, tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencerahkan. Terserah. Tapi kehadiran kita saya yakin akan dihargai oleh Allah dan Allah akan anugerahkan hidayah kepada kita. Tidak melalui ustadz yang ada di Zoom, tapi dengan kegiatan ini Allah berikan penghargaan dengan memberikan hidayah kepada kita. Catat itu. Enggak kok, tidak akan Allah sia-siakan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak akan Allah sia-siakan. Kuota yang dipakai pasti diganti udah. Handphone yang panas nyaris meledak juga pasti diganti oleh Allah. Atuh udah Ustaz, abdi teh upami ngezoom nganggo HP teh sok panas Ustaz. Nyakeun we. Teu naon lah, pasti paling gitu udah pasti akan Allah ganti itu. Iya kan? Itu. Jadi Masya Allah. Ingin saum indah, kenali Allah. Nah, kemudian ini sedikit oleh-oleh saja ya Bu Dele. Papi dulu, pun Bapak Allah yarham, itu kalau membangunkan kami, itu Masya Allah, tangan yang basah karena berwudu, subuh menjelang sahur, itu ditempel di pipi kami. Kemudian Papi mengucapkan, membacakan atau melafalkan hafalannya, murojaah Al-Quran, ditarikan
Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, gandeng dan tiis pasti bangun. Ya kan itu kan. Nah, itu. Juga kalau suami atunya susah bangun pada saat sahur, biarin antepkeun cenah lapar kemangke. Kan itu ya. Semuanya tuh sahur-sahur wae mending gak mau bangun atau antepkeun. Simutan ya, selimuti suami, peluk suami ya Kang Dedi ya. Ya, Kang Riki selalu selimuti suami, sedeken kasih si sudah sampai pinggir, kebluk jatuh pasti bangun. Terus seredkeun we ka sisi, insya Allah gak ragrag. Ragrag sebelum ngegeduk itu sudah ngagebek itu, ngagebek pasti bangun itu. Kacida we atau suami susah bangun zaman sekarang. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang membuat kita sudah kenal dengan Allah dan semakin kenal kepada Allah. Banyak orang berdoa begini Bu Ema, ya Allah mudah-mudahan saya sampai di bulan Ramadan. Siga nu gayanya, siga nu bakalnya orang teh saum. Padahal teh alasan panjang umur teh alim maut. Sampaikan saya di Ramadan yang akan datang terjadi alim maut urusan anak. Padahal mau sampai mau tidak di bulan Ramadan yang penting husnul khotimah ya nak kan itu ya. Mending sampai, mending husnul khotimah sekarang dah. Saya mau mikir lebih baik husnul khotimah sekarang gitu kan. Wallahu alam, tapi yang jelas dunia ini gurur ya. Itu terasa di bulan Ramadan. Wa ma hayatud dunya illa matail gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan yang menipu. Menipunya pada saat siang kabita gitu kan. Meskipun orang-orang yang berusia yang sudah berumur kadang-kadang suka seperti tidak pernah kabita. Padahal udah aya keneh ya. Prof. Azali lagi jalan di mana ningali korma, mengkol, comot, gitu. Kunaon kabita. Padahal setelah sampai rumah mah itu teh tidak dimakan itu teh. Masya Allah ya. Seperti tukang apa Rusli si Kumbang mana ngelihat ada tukang kolak beli. Padahal itu teh tidak dimakan itu teh. Nah, gurur kebahagiaan dunia itu akan terasa sekali di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apakah benar setan dibelenggu? Enggak lah. Dibelenggunya setan itu bukan oleh Allah dicekek, bukan. Tapi oleh niat kita. Ketika 24 jam penuh kita memiliki motif ibadah, setan nggak bisa tembus ke hati kita, kan itu ya. Setan nggak bisa masuk, tidak bisa yuwaswisu fi sudurinas, tidak bisa berbisik di hati manusia, di hati manusia-manusia yang saum. Malah mungkin nanti di tengah Ramadan kita akan bisa mengatakan tidak ada dosa yang susah untuk kita tinggalkan. Oh, dosa gibah susah, tinggalkan, tinggal mingkem beres, ya. Atau kalau orang yang lagi ngomongin orang tadi seperti Bunda katakan, ada orang ngajak gibah kepada kita, mungkin kita juga akan dengan tenang tinggalkan. Nanti dia sakit hati, hadinya salah sah kan itu. Dia sakit hati oleh kita ditinggalkan, kenapa kita harus hati-hati meninggalkan neraka kan itu ya? Entep we, dia mau jalan ke neraka kumsi katanya mah ya, kata orang-orang gaul mah kumasia. itu itu yang real sekali. Nah sahabat, Masya Allah bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi bulan yang bermanfaat. Saya dimutakin tentunya menunggu zakat infak sodako yang akan kita sebar di perjalanan dakwah kami insya Allah. Mudah-mudahan berkah ya insya Allah. Dan hal yang lain tentunya kegiatan di madrasah tetap seperti biasa karena tidak ada libur. Jadi tidak ada permohonan pesantren kilat juga mungkin tidak bisa kita penuhi karena madrasah tidak libur sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan instruksi Menteri Agama. Dan mudah-mudahan tidak liburnya anak-anak juga menjadi berkah tersendiri bagi anak-anak untuk belajar banyak di madrasah, di sekolah kita masing-masing. Dan saya yakin di sini banyak guru, Bu Imas, ada kepala sekolah, ada guru-guru agama, ada juga guru-guru yang hadir di sini. Insya Allah secara kondusif kita akan antar anak-anak kita melaksanakan ibadah saum sebaik-baiknya. Seandainya kita meninggal sebelum saum, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seandainya kita meninggal di tengah-tengah saum kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita meninggal betul dalam keadaan ibadah. Seandainya kita meninggal sesudah bulan Ramadan, mudah-mudahan kita meninggal setelah kita fitri, setelah jiwa kita kembali bertauhid. Barang siapa di akhir hayatnya diucapkan kalimat la ilaha illallah, pertanyaan saya Pak Tony, kumaha nu pige nu orang bisu. Bagaimana orang bisu mengucapkan la ilaha illallahnya? Ah,
Barang siapa ada keyakinan pada diri kita bahwa ada Allah yang satu, sebut saja suatu saat Ustadz Hashim berdosa. Di tengah-tengah Ustadz Hashim berdosa, masih kena ingat ayah Allah. Insya Allah itu masih berdosa maksiat dalam kondisi iman yang paling rendah tentunya ya. Ah, sepanjang masih ada kalimat la ilaha illallah dalam diri meskipun kita ada dosa, menurut ilmu tauhid Allah akan ampuni itu sepanjang bukan musyrik. Nah, ini waspadai kemusyrikan, jangan jangan sampai kemusyrikan itu hadir. Kemusyrikan hadir dimulai dari hal-hal kecil, dan Ramadan ini kan mengasah kita untuk bertauhid kan, hilangkan kemusyrikan. Seperti apa sih kemusyrikan? Sieun kujurig itu musyrik. Dimulai dari sieun. Ya. Terus ada suara-suara di belakang kita, suara-suara aneh. Udah. Nanti saya sarankan kepada sahabat semua, kalau ada jurig datang, titip tanya KTP-nya, itu aja lah. Kurang mana, di mana. Kalau tidak punya KTP, suruh dia ke Pak RT. Sudah di Pak RT Pinoku jurig nanti. Kalau datang ke rumah Jangan mah tak. disuruh nyetrika saja. Mungkin bau malati merenya masih walau alam. Tapi yang jelas jangan takut karena mereka tidak lebih mulia dari kita. Jangan takut karena mereka tidak lebih pintar dari kita. Jangan apakah setan laknatullah itu lebih pintar dari kita? Enggak lah. Buktinya apa? Dari sejak zaman Nabi Adam menggoda manusia sampai hari ini masih tetap masih ada Pak Maman Surjana yang masih beriman, masih ada Pak Mulyadi yang masih beriman ya, Pak Mulyadi ya. Masih ada Pak Rusli yang masih beriman, Pak Sulwan, Pak Bu Yanti, Bu Dele, Bu Eca, dan seterusnya. Masih semua kita masih beriman. Bukti bahwa setan tuh apa namanya bodoh menggoda kita. Mun pinter pada kita sudah kafir semua tuh. Ya, sudah habis umat Islam kalau kalau memang setan tuh pinter. Setan bodoh. Makhluk yang paling bodoh. Ada nggak sih yang lebih bodoh dari setan, Bu Yanti Herianti? Ada yang lebih bodoh dari setan. Siapa? Kita yang ngikutin setan. Ternyata bodoh pisan. Geus jelas setan teh bodoh. Der dituturkeun. Pan cilepeung itu namanya ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan lah Ramadan kita menjadi Ramadan yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jaga lisan kita, mata kita, telinga kita. Jaga hati kita. Jaga langkah hidup kita. Jaga semuanya, mudah-mudahan pada saat kita menjaga seperti itu Allah anugerahkan kepada kita ragam kebaikan. Yang saya harapkan Pak Wahyudin, apa coba? Hidayah dari Allah. Dan kalau sudah datang kesadaran mah hidayah dari Allah, enteng semuanya. Kemudian diikuti dengan taufik. Taufik itu apa? Kesesuaian antara hidayah dengan sikap. Perilaku dengan hidayah, perilaku dengan pengetahuan, perilaku cocok. Ada profesor yang kekanak-kanakan, ada doktor kekanak-kanakan, ada ustadz yang kekanak-kanakan, ada ustadz yang cilepeng, ada. Itu namanya hidayah tidak sesuai dengan sikapnya, itu tidak mufakat, tidak ada taufik pada dirinya. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada Bu Ema, kepada kita semua ya apa namanya Bu Yuliani, Bu Yuliana, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan juga kekuatan taufiknya supaya kita bisa berbuat dengan hidayah itu. Ingat satu hal, jangan tunda niat baik untuk kita lakukan. Bisa ditikung setan, tidak jadi itu nantinya. Jadi kalau sudah ada niat baik sekarang, apalagi bulan Ramadan nanti, segera lakukan. Aduh, saya pengen ngasih beras ke tetangga sebelah, segera kirim, ayeuna keneh mumpung ada kan itu ya. Seperti itu. Betul, Allah menghargai niat kita akan dimuliakan oleh Allah meskipun hanya niat. Ulangan hanya niat, jangan hanya niat tapi segera lakukan, nanti ditikung oleh setan. Niatnya dapat pahala, tapi kekalahan kita melawan setannya itu yang bahaya. Kalau setiap hari kita kalah melawan godaan setan, insya Allah pada akhir hayat kita, setan menggoda kita. Pada saat kita akan hembuskan nafas terakhir kita, setan akan jadi pemenang. Nauzubillahi min dzalik ya Pak Wayan ya. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus berhasil melawan setan dengan cara tidak menunda niat baik kita untuk kita lakukan, sehingga setan tidak sempat berbisik, dan pada saat syakaratul maut, setan tidak akan jadi pemenang untuk merebut keimanan kita. Itu saja, mohon maaf. Oh iya, masjid yang kemarin atau musola sudah hampir selesai. Insya Allah bulan Ramadan akan digunakan untuk kegiatan
banyak ya untuk anak-anak dan ibu-ibu dengan ruangan 4x9, insya Allah mumpuni ya, insya Allah suasananya nyaman ya. Di sini ada Ustadz Saiful Hudaya yang menjadi mandor. Ustadz Saiful Hudaya jadi mandor. Mudah-mudahan semuanya berkah dan menjadi jariah yang sangat panjang. Mudah-mudahan musola ini menjadi pelengkap dan perhiasan rumah kita di surga nanti. Ya, itu saja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم